Dengan barisan pegunungannya plus rute trekking memesona, berbingkai eksotisme budaya, makin istimewa ada pesona Islam yang terus bangkit di sana. Ayo, menjelajah negeri cantik di kaki Himalaya. Welcome to Nepal. Alhamdulillah, sampailah kita di negeri seribu candi, destinasi pecinta meditasi, Nepal. Banyak keistimewaannya. Pada negara di pegunungan Himalaya ini masih melekat julukan lainnya. Di antaranya, negeri atap dunia. Karena Nepal emang dikelilingi pegunungan-pegunungan tinggi, seperti Gunung Everest dan Annapurna. Alamnya memesona, budaya eksotis dan warganya yang hangat bikin Nepal makin istimewa. Namun di balik daya tariknya, Nepal pernah menelan kejadian pahit. Jadi memori yang menyakitkan saat gempa meluluh lantahkan April 2015 silam. Bencana merenggut 9.000 nyawa, melukai nggak kurang 22.000 jiwa. Gempa juga menghancurkan lebih dari 900.000 rumah dan bangunan lainnya. Nggak terkecuali peninggalan-peninggalan monumental kebanggaan warga. Peristiwa ini pun menyayat hati dunia. Namun, nggak mau berlama-lama larut dalam duka. Dengan kekuatan dan dukungan berbagai kalangan, Nepal bangkit. Berselang 3 tahun setelahnya dan masih berlangsung sampai sekarang, warga terus berbenah. Seperti di lokasi terdampak gempa ini, kawasan tua paling bersejarah, Kathmandu Durbar Square. How Nepalese people get up from their trauma? It helps by helping the fooding, lodging facilities to the people who loses their house at the earthquake, and same as many other countries help them to get back from the earthquake. Similarly, you can see here the many buildings are historical buildings are getting repaired by the historical World Heritage Sites UNESCO. They are helping us to. Saat ini, pemerintah juga melibatkan pengunjung dalam upaya restorasi. Di antaranya dengan menerapkan kebijakan kenaikan tarif di sejumlah tempat. Tujuannya supaya dana bisa terkumpul lebih cepat, sehingga situs-situs bersejarah bernilai histori tinggi seperti Durbar atau alun-alun ini juga dapat segera gagah kembali berdiri. Kaya akan makna sejarah, religius, dan sosial, Hanuman Doka Durbar Square ini merupakan salah satu pusatnya. Nah, bangunan ini merupakan salah satu warisan dunia yang kaya makna sejarahnya bagi masyarakat Nepal. Berlokasi di Bag Bazar, pusat ibu kota Kathmandu. Rumah ibadah umat muslim ini juga menjadi saksi bisu dahsyatnya gempa Nepal. Masjid masih kokoh berdiri, padahal umurnya udah lebih dari 300 tahun. Karena komunitas muslim di Nepal sudah mulai berkembang, mereka membangun Nepali Jame Masjid Ghantaghar Kathmandu ini sebagai sarana tempat beribadah mereka. Islam adalah agama terbesar ketiga di Nepal, setelah Hindu dan Buddha. Agama ini dibawa oleh para saudagar Timur Tengah di abad 5 Hijriah atau ke-11 Masehi. Muslim Kashmir India jadi warga pemeluk Islam paling awal yang tinggal di Nepal.
Muhammad Hamza, very greatly. And you? Muhammad Ramzan Ali. Muhammad? Ramzan Ali. Berada sekitar 600 meter di dekat Masjid Jami, ini salah satu peninggalan yang masih berdiri dan berfungsi. Satu lagi masjid tua di Nepal, Kashmiri Takia. Di salah satu sudutnya, dikebumikan penyebar Islam asal Kashmir, Gayasuddin dan Hadrat Miskin Baba. Oh iya, yang dari tadi nemenin keliling ini namanya Mansur Raza. Dia muslim asli daerah sini. Raza cerita banyak, tapi untuk dapat informasi lebih dalam lagi, dia ngajak ngobrol langsung sama imam masjid ini. अब रंग रोगन करते हुए भी ताज़ा लगता है ना, वरना ये पूरे तो ये सुर्खी और क्या कहते हैं वो चूना पे बनाया हुआ है, सीमेंट इसमें नहीं लगा अंदर में। हाँ, बहुत इत्मीनान के साथ, कोई मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है, अपना आज़ादी के साथ में नमाज इबादत है। ईद मिलादुन नबी की गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी है, ईद मिलादुन नबी, मोहम्मद डे, ईद बकरीद। Pasca bencana, area masjid juga sempat jadi posko darurat. Semua jadi bukti, Allah selalu menjaga umatnya. Juga rumah-rumahnya. Nah, sepanjang dinding ini tidak ditemukan retakan sedikit pun. Padahal Masjid Kashmiri ini udah dibangun sejak tahun 1542 Masehi. Uniknya, masjid-masjid yang ada di Nepal ini umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Tapi hebatnya, masjid-masjid tersebut tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Begini, Kathmandu, ibu kota Nepal, menyambut siapa saja. Dengan hiruk-pikuk, riuh, dan ramai. Bus, taksi, kendaraan pribadi, sampai sepeda, baik yang bermotor ataupun bertenaga kaki, tumpah ruah di jalan. Kathmandu jadi representasi kondisi Nepal keseluruhan. Kondang jadi destinasi wisata, nyatanya Nepal termasuk jajaran negara miskin. Lemahnya perekonomian berdampak banyak hal, seperti pendidikan anak-anak. Bahkan pasca gempa, hampir 1 juta anak harus putus sekolah karena orang tuanya kehilangan mata pencaharian atau karena sekolahnya hancur. Namun di tengah suram keadaan, selalu ada bias cahaya harapan. Pertolongan datang, di antaranya buat anak-anak muslim di kawasan Lalitpur, Kathmandu. Berdiri sejak 1991, tempat dan aktivitas ini bernama Madrasah Falahul Muslimin. Madrasah fokus membina yatim piatu, anak-anak dari keluarga nggak mampu, juga anak jalanan. Semua diajarkan untuk bisa jadi hafiz Quran. Ada 4 pengajar di sini. Seluruhnya volunteer, alias bekerja dengan sukarela. Masing-masing jadi kakak pendamping untuk memastikan hafalan anak-anak benar. Sementara saat ini santrinya ada 35, sebelumnya hampir 100. Tapi sebagian sudah lulus dan lainnya dipindahkan ke sekolah-sekolah umum yang satu persatu mulai dibuka lagi. Madrasah berjalan dengan dibiayai sejumlah donatur. Imam Iqbal Hussain Nadvi jadi pengurus utamanya saat ini. All student background is people is working here, laboring and tailoring, and some is small but poor men. Some student is mind, yeah. Some student 1 page, some student 1.5, some student 2 page. Do you have any difficulties to teach the kids Aqidah in this kind of minority environment? This minority is Muslim only 4%, and Aqidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yeah, this all Muslim here working. Kegiatan madrasah dimulai pukul 4 pagi sampai badai Isya setiap hari. Kegiatan membaca dan menghafal Quran diselingi pula dengan aktivitas bermain.
supaya anak-anak tetap bisa menikmati dunia masa kecil mereka. Merupakan negara dengan penganut agama mayoritas Hindu dan Buddha, kuil berdiri di hampir setiap sudut Kathmandu. Berlokasi di puncak bukit tepi barat lembah salah satunya. Namanya Swayambunat Temple. Ada 365 anak tangga untuk sampai ke atas. Di seluruh area ada banyak primata. Makanya, Swayambunat juga dikenal dengan Monkey Temple atau kuil kera. Tangga jadi satu-satunya akses ke kuil. Capek juga. Tapi setelah semua terlewati, lelah nggak akan kerasa lagi. Karena dari atas ini, cantiknya Kathmandu terhampar di depan mata. Nah, udah sampai puncak nih. Dan sekarang bisa kita lihat ada sepasang mata yang berada di puncak stupa Swayambunat. Orang-orang lokal menyebutnya dengan sebutan Buddha's Eyes. Dan kalau kita perhatikan, ada 4 pasang mata yang masing-masing menghadap ke 4 arah mata angin yang berbeda. Dan setiap pasang mata menghadap ke pemandangan kota Kathmandu yang indah. Banyak kertas warna-warni. Pada setiap lembarnya tertulis doa-doa. Ini salah satu cara umat Hindu dan Buddha setempat memanjatkan doa. Di kuil, peziarah khusyuk beribadah bersama para wisatawan di sekitarnya yang tenggelam pada kekaguman akan pesona yang ada. Berlangsung seperti ini sejak lama. Semua saling menghormati dan saling menjaga. Ibadah yang berlangsung macam-macam caranya. Seperti ini bentuk lainnya, dengan melempar koin ke sebuah guci. Bermakna tenang dan damai, kolam guci diberi nama World Peace Pond atau kolam perdamaian dunia. Kompleks Swayambunat jadi contoh sinkretisme atau harmonisasi antara dua agama. Yang menarik bagi saya tentang Swayambunat ini adalah tentang toleransi antar umat beragamanya. Walaupun sebenarnya area ini diperuntukkan untuk tempat beribadah umat Buddha, tapi ada juga loh tempat pemujaan khusus penganut agama Hindu. Ramai adanya di Kathmandu. Buat yang nyari sunyi dan ketenangan, Pokhara tempatnya. Untuk sampai ke sana, begini kondisi jalannya. Pokhara berjarak sekitar 200 km dari ibu kota Nepal, Kathmandu. Naik kendaraan umum, waktu tempuhnya kurang lebih 6 jam. Tapi, perjalanan nggak sia-sia. Karena kota terbesar kedua di Nepal ini cantik. Kontras sekali dengan Kathmandu yang riuh. Di sini, terasa tenang dan damai. Makanya, Pokhara populer jadi destinasi istirahat atau meditasi. Tapi, menikmati Pokhara tetap belum lengkap kalau nggak sambil berpetualang. Seperti ini misalnya. Dari atas bukit ini, pemandangannya langsung ke gunung-gunung tinggi Nepal. Don't try to sit, okay? Just keep walking and running. Okay? Look at here. Hold here. And sometimes when we fly in the sky, sometimes people feel sick. Semua udah siap? Termasuk mental dan niat udah siap. Kita terbang!
Pengalaman dan pemandangannya benar-benar luar biasa. Lihat salah satu puncak beratap salju di sana, itu namanya Fishtail, salah satu puncak tertinggi di Gunung Annapurna. Terhampar juga landscape kota Pokhara. Lembah berias danau ini betul-betul memesona. Sensasi terbang begini, biayanya 1 juta rupiah per orang. Setengah jam kayak nggak berasa. Seru banget, dan Mr. Soras ini, wow, pilot yang keren. Give me high five, sir. You are awesome. Tadi lihat dari udara, sayang dong kalau nggak lihat langsung dari deket. Dan ini dia Danau Fewa. Di danau, wisatawan bisa menyewa perahu. Biayanya 400 Nepal rupiah atau sekitar 60.000 per jam. Ini udah termasuk jasa pendayung perahunya. Di pulau di tengah danau, berdiri kuil Tal Barahi. Nah, sebentar lagi aku udah mau sampai ini nih, Tal Barahi Temple. Jadi karena letaknya di sebuah pulau yang ada di antara danau, kita mesti naik perahu ini supaya bisa sampai sana. Kuil Tal Barahi juga jadi tujuan umat Hindu dan Buddha. Bukan hanya asal Pokhara, peziarah pun datang dari seantero Nepal. Kembali menepi di dermaga Danau Fewa, pas mengakhiri petualangan di sini. Melepas lelah, menghirup udara segar sambil menikmati panorama matahari yang pelan-pelan menghilang di balik barisan pegunungan. Berulang-ulang mengagumi keagungan yang kuasa, pemandangan juga membawa saya pada salah satu firman-Nya. Dialah yang membentangkan bumi dan menciptakan gunung-gunung dan sungai-sungai di sana. Dia pula yang menutup malam pada siang. Sungguh dalam semua terdapat ayat-ayat kebesarannya bagi kaum yang mau berpikir. Masya Allah.